Yang pertama kepada kepala sekolah yang kepala sekolah yang menghormati dan semua segenap rekan-rekan teman-teman guru yang hebat-hebat dan luar biasa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan di siang hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk bersama-sama belajar di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ikhlas ya untuk meluangkan waktu minimal 1 jam ke depan kita bersama-sama belajar. Saya ini berdiri di sini bukannya orang yang paling hebat, paling luar biasa. Kita mari niat insur untuk berbagi, sharing ya. Nanti kalau misalnya ada salah-salah ya silakan untuk diberikan, diluruskan, diingatkan gitu. Karena namanya berbagi praktek baik. Dalam hal ini pada kesempatan hari ini saya tidak akan memberikan materi tentang materi 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan di Solo karena itu membutuhkan waktu 3 hari. Karena dari fasnasnya itu yang di-sharingkan atau dibagikan ke teman sejawat itu pengalaman saya pada saat mengimplementasikan jurus-jurus yang ada ke kelas di siswa gitu ya. Jadi nanti saya akan menceritakan bagaimana persiapan pelaksanaan sampai mungkin hal-hal yang saya dapatkan di kelas. Saya ingin sharing untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian nih. Jadi dan pada saat pelatihan di Solo selama 4 hari itu memang itu namanya kita mendapatkan 7 jurus BK hebat. Ini burung ya? Ya di sini ada 7 jurus ya, 7 jurus BK hebat. Itu yang pertama itu kelola potensi, kenali potensi, kelola emosi, terus tumbuhkan resiliensi, jaga apa? Konsistensi, terus jalin koneksi, terus tumbuhkan jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Itu ada 7. Kalau yang 1 sampai 5 itu memang arahnya untuk siswa, tapi yang 6, 7 itu untuk kaitannya dengan sistem kita di satuan pendidikan gitu. Nah, itu 7 dan untuk implementasi yang diberikan pada kami untuk OJL itu harus memilih 2 jurus ya. Pada saat itu saya setelah pelatihan itu saya konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kenapa saya memilih jurus 2 dan 3? Karena kalau yang namanya kenali potensi, saya sendiri selaku guru BK kan sering mengadakan setiap tahun, malahan setiap awal tahun mengadakan tes psikologi. Itu kan sudah untuk bisa kayak asesmen awal mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi dipandang itu belum dulu gitu untuk misalnya saya memberikan edukasi di kelas. Dan kalau saya pilih nomor 2 dan 3 karena apa? Kenyataan di sekolah kita memang banyak siswa-siswa kita itu yang selalu tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Ya kadang-kadang ada masalah kecil pasti terjadi konflik dengan teman gitu. Jadi itu saya dirasa penting, itu saya sampaikan ke kepala sekolah. Terus yang kedua, tumbuhkan resiliensi. Ya itu karena apa? Kadang daya juang siswa kita itu kadang kurang. Gampang putus asa, gampang menyerah gitu. Nah, makanya dipandang perlu sehingga saya memilih jurus 2 dan 3 gitu ya. Ya sebelum saya nanti bisa sharing berbagi terkait implementasi jurus 2 dan 3, mari kita bersama-sama untuk bisa mengenal ada jingle lagu untuk terkait 7 jurus BK. Tadi Bapak Ibu monggo untuk berdiri kita bareng-bareng untuk berat badan biar masuknya hilang, biar semangat.
jurus BK hebat. Nah, untuk tugas OJR yang harus saya kerjakan itu bukannya bentuknya misalnya ada kayak EJK, tapi implementasi itu saya praktekkan di kelas itu di video, terus nanti di-upload di YouTube, terus linknya itu yang saya kirimkan di LMS gitu. Nanti untuk hari ini juga seperti ini, tinggal satu langkah ini, nanti hasil video setelah diedit nanti diunggah di YouTube, link YouTube-nya juga nanti di share di LMS. Jadi nanti setelah ini sudah selesai, tinggal mendapat sertifikat pengakuan gitu. Tuh, jadi ya sedikit saya untuk share YouTube. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat YouTube saya, walaupun karena vakum beberapa tahun. Jadi ini link YouTube saya. Yang untuk kemarin implementasi 2 jurus itu sudah ada di YouTube saya. Mungkin kiranya logo gitu kan. Nah saya YouTube-nya ini monggo di subscribe deh. Nah ini nanti ya. Nah terus ini sambilnya untuk promo-promo ini sosmed saya. Nah, gimana linknya, di cara linknya kok bisa muncul gitu ya? Ya perlu belajar juga. Nah, ini untuk ya. Itu ya, jadi ini saya juga dulu pelatihan untuk bagaimana mengelingkan di Canva sampai bisa membuka akun-akun yang kita miliki gitu ya. Nah ini kita mulai masuk ke implementasi jurus 2, ini jurus 2 dan 3, kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Nah untuk jurus 2 itu saya laksanakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 itu di kelas 7B. Kebetulan waktu itu saya menggunakan jamnya Bapak Arifin, waktu itu ada OJT daripada saya kan kalau saya jamnya 1 jam lebih kadang mau istirahat itu karena susah untuk membuat video gitu kan. Jadi kebetulan Pak Arifin OJT kosong, saya manfaatkan di kelas 7B gitu. Ya, jadi waktu itu jadi belajarnya agak longgar. Nah, di dalam implementasi jurus BK hebat ini tidak hanya khusus untuk guru BK nih Bapak Ibu, jadi semua guru BK, guru mapel, wali kelas, kalau misalnya ada guru wali, kalau sekarang biasanya belum ada guru wali, ini semuanya di sekolah itu bisa mengimplementasikan ini gitu. Bukan hanya guru BK, karena ini memang kewajiban kita sebagai personil di sekolah, sebagai pendidik yang untuk bisa siswa itu merasa nyaman gitu ya, merasa bahagia, merasa menjadi objek, memang menjadi pusat pembelajaran gitu. Nah untuk aktivitas dalam implementasi jurus itu bisa dinamakan aktivitas ARTA. ARTA itu yang pertama aktivitas, yang kedua refleksi, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat aplikasi. Jadi nanti setiap mereka implementasi di kelas itu menggunakan ini. Dalam implementasi jurus 2 yaitu kelola emosi, aktivitas yang saya laksanakan di kelas itu mengadakan permainan lempar emosi, ya. Terus di refleksinya saya mendiskusikan dengan menggali makna di balik permainan itu. Konseptualisasi berarti nantinya itu materi yang saya berikan kepada siswa itu di tahap konseptualisasi. Terus aplikasi itu bagaimana siswa itu bisa menerapkan apa yang sudah saya berikan. Misalnya kelola emosi berarti diharapkan siswa itu bisa mengelola emosi dengan baik. Gitu. Nah ini aktivitas permainan lempar emosi itu dengan bola kecil. Nanti kan siswa suruh melingkar gitu untuk lingkaran besar. Nanti pada saat itu kan saya praktekkan
melempar ke salah satu siswa dengan acak, secara acak. Nah, siswa yang menangkap bola itu nanti dia disuruh untuk mengungkapkan situasi yang pernah dia alami, pernah dia hadapi, situasi apa yang nanti memunculkan suatu emosi. Nah, pada saat menghadapi situasi itu, terus jurus pengelolaan emosi apa yang dia terapkan gitu, ya. Di sini nanti bisa dilihat implementasi saya. Ini yang di YouTube-nya, nanti di bagian ini openingnya. Nah, ini permainannya itu sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan di kelas. Ini ada siswa yang sudah mengungkapkan situasi yang dihadapi, terus apa yang dia lakukan. Kalau di sini nih yang ini memang tidak ada identifikasi. Suara dua dari tadi masuk dan lagi pengumuman. Saya memang mencari waktu saja, jadi laris nggak apa-apa ada backsound tidak apa-apa, yang penting yang saya praktekkan jelas begitu. Di menit berapa itu ya? Jadi di tahap aktivitas. Setelah aktivitas lanjut di refleksi. Pada saat setelah permainan pasti ada refleksi. Anak-anak disuruh untuk bisa mengungkapkan situasi yang muncul, perasaannya gimana, terus mungkin emosi yang paling sering muncul di akhir-akhir ini apa, itu direfleksi gitu. Terus reaksi pada saat menghadapi situasi. Ini di tahap refleksi. Nah, konseptualisasi ini masuk ke materinya, ya. Jadi ada pengertian emosi, terus kelola emosi. Nggak perlu saya jelaskan ya? Perlu adanya explain lagi apa gimana? Oh, ngantuk? Coba ini permainan yang waktu itu saya praktekkan pada saat micro teaching di sana. Coba berdiri biar nggak ngantuk semuanya, makanya loyo. Ya, ini suatu permainan. Kita misalnya sedang berada di perempatan, di traffic light gitu ya. Di traffic light biasanya lampunya apa saja? Oh ya, gimana senang Wilanto? Ya, jadi merah, kuning, hijau. Kalau hijau itu melambangkan bahagia, ya. Kalau kuning melambangkan sedih. Kalau merah melambangkan marah. Oke? Jadi nanti kalau saya sebutkan mana, Bapak Ibu mengekspresikan ya sesuai dengan mana ya. Siap? Ya, siap ya. Ada hijau adalah bahagia, kuning adalah sedih, yang merah itu marah, gitu ya. Kan biasanya kalau di emosi itu kan biasanya kalau merah itu kan marah gitu. Siap ya? Kuning. Kalau maksudnya itu kalau sedih ketawa, ya berarti untuk bisa menghilangkan, memanipulasi bisa ya. Merah. Iya, marah sih. Untung lah. Merah. Kuning.
banyak sekali emosi yang kita munculkan. Kadang-kadang bisa sedih, kadang-kadang bisa marah, gitu ya. Kadang-kadang bisa bahagia. Itu pasti dalam kehidupan, gitu ya. Jadi yang terpenting kita harus bisa mengelola emosi. Karena emosi kan tidak hanya kadang selama ini secara umum kadang orang mengartikan emosi itu pasti marah. Padahal marah itu bagian dari emosi. Kalau emosi semua ya bahagia, ya senang, ya cemas, khawatir, semuanya itu emosi. Yeah. Semua yang emosi adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Nah itu kan berarti semuanya. Nah kalau kelola emosi itu kita harus bisa menyadari perasaan kita sendiri, memahami kenapa perasaan itu muncul dan mengendalikannya supaya tidak membuat masalah bagi diri sendiri atau orang lain. Nah ini lapisan otak yang ada. Kalau Pak Hadi sebagai IPA biologi ya, biasanya ada 3 lapisan ya Pak. Kalau di IPA biologi gimana Pak? Kalau neokortex apa Pak? Itu ada tulisannya Pak ya. Ada tulisannya Pak ya. Ya kalau neokortex itu pemikirannya penuh dengan logika, dengan penalaran, dengan kesadaran. Jadi kalau istilahnya itu palange, ya palang dalam hal untuk pengendalian emosi. Jadi yang kedua itu limbik. Limbik itu yang mengatur emosi, mengatur memori di dalam otak. Ya untuk limbik ya Pak. Limbik jadi itu kadang seperti bunglon. Kadang-kadang kalau dominan ke neokortex berarti ya bisa mengendalikan. Tapi kalau ikut ke yang ketiga reptil ya nanti gampang ibaratnya emosinya mesti meledak-ledak gitu. Makanya kalau reptil itu diistilahkan dinosaurus gitu kan. Otak dinosaurus. Nah ini yang kadang-kadang yang perlu selalu bisa dikendalikan ini ketiganya ini. Kalau neokorteksnya ini dominan pasti pengendalian emosinya baik. Nah jenis emosi, kalau Pak Bisma gimana? Neokorteksnya dominan atau tidak? Ya. Jenis-jenis emosi kan ada yang positif, negatif, campuran. Nah itu kan sudah jelas saya kalau emosi negatif ya marah, sedih, cemas, takut, kecewa, malu gitu ya. Itu kan jelas. Nah ini pentingnya kelola emosi. Tuh karena dengan pengelolaan emosi yang baik pasti akan bisa menguasai. Bisa dalam hal sosial juga bisa membangun hubungan yang baik, terus menjaga kesehatan mental dan fisik, terus membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kalau dalam diri siswa itu kan bisa meningkatkan prestasi, gitu kan, konsentrasi belajar, dan pasti kepribadiannya akan lebih dewasa. Nah ini yang perlu kita pahami yaitu gimana sih untuk bisa mengelola emosi baik. Itu ada 4. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu ya pernah seperti ini atau tidak untuk bisa mengelola emosi. Pada saat Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi, mungkin ada salah satu jurus ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya. Kalau yang gampangnya itu ada emosi, ada jeda, ada tindakan. Anak-anak kita kadang-kala banyak yang tidak bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Emosi langsung tindakan, tidak ada jeda. Sehingga kadang meledak-ledak, konflik, ada yang mungkin sampai perkelahian gitu kan, sampai keroyokan gitu. Jadi mengenali, disadari, tenangkan, pikirkan dan lakukan. Cara gampang itu kalau lagi emosi yang paling sederhana itu tarik nafas, gitu. Tarik nafas, tahan, buang sedikit-sedikit, gitu. Itu namanya jeda. Ya. Ini dampaknya ketika kita bisa mengelola emosi, bisa berpikir jernih, hubungan sosial baik, kesehatan mental juga baik, prestasi belajar meningkat, membentuk kepribadian dewasa dan tangguh. Ini konsep yang saya berikan ya. Mengelola emosi dengan baik membuat kita itu lebih tenang, lebih bahagia dan sukses dalam belajar maupun bergaul. Sementara emosi yang tidak dikelola itu bisa merusak hubungan,
masa depan. Nah ini tahap konseptual sudah sampai kesimpulan. Dari aplikasi yang saya berikan adalah anak saya berikan jurnal berbentuk tabel. Pada saat di rumah anak disuruh bisa mengidentifikasi emosi yang muncul. Mungkin situasi apa yang membuat dia emosi, itu ada tabel situasi yang membuat emosi, jenis emosi yang dirasakan, apa yang dilakukan saat itu, terus jurus yang keempat itu yang dilakukan itu apa saja, terus perubahan yang mereka rasakan. Ini yang saya berikan pada saat setelah saya mengimplementasikan jurus 2 di kelas. Lanjut untuk implementasi jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Mungkin Bapak Ibu apa? Resiliensi. Coba ini bisa menjawab, coba siapa? Resiliensi, masih bisa menjawab resiliensi. Pak Agus, guru bahasa Inggris resiliensi. Boten. Resiliensi itu sama juga daya lenting. Daya lenting itu kan mantul. Jadi ketika kita menghadapi situasi itu kita harus bisa adaptasi. Iya, beradaptasi, bisa intinya bangkit ya. Kemampuan seseorang itu bangkit setelah mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami kegagalan gitu ya. Intinya semua yang negatif itu kita punya kemampuan untuk bangkit. Jadi ini yang tidak bisa, yang belum bisa dilakukan sama siswa kita itu untuk kembali bangkit pada saat dia itu merasa mungkin terpuruk gitu ya, atau mungkin lagi merasa tak berdaya. Terus kadang dengan kemampuan yang mereka miliki sudah menerima iman dulu gitu. Nah saya kemampuannya segini, mau belajar sampai kapanpun, mau belajar bagaimanapun ya tetap nilainya segini. Nah itu kalau di dalam resiliensi itu ada 2 istilah ya, fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Kalau fixed mindset itu anak-anak kita selama ini, fixed mindset pola pikir tetap gitu. Jadi apa-apa ya lah, kalau misalnya saya kan memang nggak mampu untuk bisa misalnya pada saat mungkin volley, saya nggak mampu servis, buat apa saya latihan tuh, jadi saya tetap nggak bisa gitu. Nah kalau yang growth mindset, oh ya saya tidak mampu untuk melakukan servis, tapi saya dengan latihan yang maksimal pasti lama-lama nanti bisa. Nah itu namanya growth mindset. Di dalam resiliensi itu yang harus kita bangun adalah pada anak kita, pada kita sendiri itu growth mindset. Ini saya lakukan pada saat itu di kelas 7D. Saya minta jamnya Bu Umul ya, pada waktu tanggal 13 Oktober pada saat jam 8:09 apa ya Bu Umul waktu itu ya. Iya, karena saya memang kalau untuk membuat video butuh persiapan dan sebagainya. Kalau jam saya sendiri kadang kurang sehingga saya mensiasati saya kemarin itu jam kosong. Kebetulan Bu Umul di mana ada pergantian jadwal sehingga karena sudah dipakai saya, besoknya ada jam lagi di 7D. Jadi Bu Umul merasa ya kemarin sudah, kalau saya misalnya ngajar berarti kan dalam 2 hari jadi ketemu lagi gitu Bu ya. Jadi saya terima kasih untuk yang sudah bisa memberikan peluang bagi saya untuk memakai jamnya. Nah ini untuk arka di jurus 3 saya menggunakan permainan jembatan harapan ya. Di dalam aktivitas itu, kalau dalam aktivitas tidak hanya permainan Bapak Ibu, tapi bisa juga mungkin tayangan video, terus cerita-cerita yang bisa memunculkan emosi gitu, ice breaking, permainan, tapi saya gunakan permainan. Terus yang refleksi, mendiskusikan, menggali makna dari permainan tersebut. Untuk konseptualisasinya, ini ada konseptual ini. Jadi penjelasan materi terkait dengan tumbuhkan resiliensi. Aplikasinya, siswa diharapkan bisa menerapkan jurus dalam menumbuhkan resiliensi. Nah ini permainan jembatan harapan. Pada saat itu siswa saya bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok itu 6 orang. Saya bagikan
kertas HVS 8 lembar dan 1 buah lem. Jadi anak diminta masing-masing kelompok untuk bisa membuat jembatan. Jadi antara kursi dengan kursi. Jadi nanti jembatan yang terpanjang yang terkuat itu kan berarti kelompok yang menang gitu, yang terbaik gitu. Nah di sini prakteknya ada di video. Ini anak sudah mulai berkelompok dan mulai menyusun kertas menjadi jembatan dengan kreativitas mereka masing-masing di dalam kelompok. Dan secara bulan tidak sampai dari masing-masing kelompok itu tekniknya hampir sama. Tapi ada yang hanya di lembaran gitu, ada yang digulung-gulung gitu. Nah ini prosesnya, terus ada nanti diuji kekuatannya. Ini. Nah ini yang memandang ini, sehingga pada saat ditaruh buku di atasnya ya akan mendong gitu karena kekuatannya kurang. Padahal ini bagus, ini panjang, cuma kekuatannya kurang karena ini diberikan lembaran. Itu di aktivitasnya itu mereka membuat jembatan harapan. Nah refleksinya itu saya secara lisan bisa bersama-sama mereka untuk menanyakan pengalamannya pada saat membuat jembatan, terus mungkin apa yang mereka rasakan pada saat jembatannya ditaruh buku gitu kok nggak kuat gitu. Terus pada saat di kelompok itu siapa saja yang saling menyemangati lah. Ini jembatan harapan ini pada saat di kehidupan sehari-hari ya, kita kan kadang ada mengalami kegagalan, tekanan dari sana sini, mengalami kesulitan. Nah, yang dibutuhkan itu bagaimana pada saat membuat jembatan itu, pada saat gagal, apa yang mereka lakukan, gitu, atau akan merubah bentuk dari jembatan itu, atau mungkin menambah konstruksinya, gitu. Nah, ini adalah gambaran pada saat kehidupan sehari-hari apa yang akan mereka lakukan. Misalnya pada saat hubungannya dengan pembelajaran itu, kalau misalnya nilainya kurang pada saat tes, karena ada siswa yang mungkin biasa-biasa saja, ada siswa yang punya niat, oh nanti saya harus lebih rajin lagi belajar agar nanti pada saat tes selanjutnya itu nilainya lebih bagus. Nah ini resiliensinya di sini, ya. Jadi berarti dia punya pemikiran growth mindset, bukan fixed mindset. Nah ini masuk ke konsep ini pengertian sudah saya jelaskan tadi. Ini pada saat tes, kegagalan itu bisa dialami pada saat ujian, pada punya masalah keluarga, adaptasi dengan lingkungan baru. Ini masalah gitu, masalah yang harus kita hadapi, masalah yang harus kita selesaikan. Nah ini mengapa resiliensi sangat penting bagi siswa, itu untuk pengendalian emosi. Jadi ada kaitannya juga tadi dengan yang jurus 2, kelola emosi. Sehingga kalau siswa kelola emosinya bagus, kalau resiliensinya tumbuh baik, dia akan lebih bisa berpikir positif, bisa memecahkan masalah gitu. Dan nanti pada saatnya dia bisa menjadi pribadi yang percaya diri, ya. Hubungan sosialnya sehat, kecemasannya akan bisa diminimalisir. Nah kalau tadi di kelola emosi ada 4, kalau di sini ada 5. Jadi dalam menumbuhkan resiliensi itu kita kenali dulu emosi kita. Emosi yang muncul kita kenali, terus berpikir positif supaya bisa mengubah kegagalan itu menjadi pelajaran. Tetapkan tujuan kecil untuk bisa raih langkah demi langkah. Terus cari dukungan dalam hal ini. Pada saat misalnya siswa mengalami suatu masalah dan sebagainya, kita cari, siswa itu disuruh mencari dukungan ke siapa yang mereka anggap itu memang sesuai di hati mereka, gitu. Bisa guru, bisa teman, bisa orang tua, gitu. Terus rawat diri, jaga kesehatan, tidur cukup,
hobi positif dikembangkan. Ini jurus tumbuhkan resiliensi. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki resiliensi tinggi. Pasti pengendalian emosinya bagus, punya positive thinking, bisa mencari solusi, memiliki tujuan hidup yang jelas. Selalu bisa menerima, ya, meminta dukungan dari orang lain. Biasanya kadang ada yang orang yang merasa yang lebih gitu, mungkin lebih tahu, lebih dari itu, karena susah untuk bisa menerima dukungan. Sehingga itu mungkin bisa juga dia akan selalu fix mindset, ya. Ini kata-kata untuk bisa bangun resiliensi, ya. Resiliensi bukan berarti tidak pernah sedih atau gagal, tetapi bagaimana seseorang itu bangkit kembali dengan semangat dan cara yang lebih bijak setelah mengalami kesulitan. Nah, ini tahap aplikasi. Biasa sebagai yang mengelola emosi, anak-anak diberikan jurnal ini untuk diisi terkait dengan yang mereka lakukan untuk bisa menumbuhkan resiliensi. Dari 5 jurus itu, saya meminta mereka untuk bisa mencoba langkah-langkah tadi. Hal yang harus ditulis yaitu masalah yang saya alami itu apa, terus perasaannya pada saat itu, langkah saya untuk bangkit dengan jurus 5 itu tadi yang resiliensi, hasil atau perubahan setelah saya bangkit, terus pelajaran yang saya dapat. Nah, ini sudah ada panduannya untuk bisa memudahkan mereka untuk mengisi dari 5 ini. Jadi nanti kan diberi misalnya 3 hari ke depan, kira-kira masalah apa yang mereka alami gitu. Itu Ibu Bapak terkait dengan implementasi yang saya praktekkan di kelas jurus 2 dan 3. Jurus yang lain pun bisa juga itu, dan itu bisa Bapak Ibu lakukan juga di kelas, ya. Jadi bagaimana menumbuhkan resiliensi ke siswa, terus bagaimana memberikan pemahaman pada siswa untuk mengelola emosi dengan baik dengan jurus-jurus tadi. Karena kadang kita yang kepengen anak-anak itu, siswa kita di sekolahan, di kelas itu merasa nyaman, merasa aman, merasa selalu bahagia gitu, ya. Selalu merasa sekolah ini itu menggembirakan, menyenangkan. Seperti itu kan Bapak Ibu, pembelajaran deep learning itu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi 7 jurus BK hebat. Tapi karena yang memang saya karena untuk bisa mengimplementasikan 2 jurus minimal untuk OJL, tapi untuk jurus yang lain bisa kita praktekkan di dalam pembelajaran di kelas. Misalnya bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi, itu juga penting untuk anak siswa kita itu ada materinya kalau Bapak Ibu ingin untuk bisa mengetahui jauh. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sharingkan hari ini, saya berbagi. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan saya, sedikit ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam mengawal murid-murid kita menjadi murid yang ibaratnya menjadi murid yang tidak hanya berprestasi tapi punya karakter yang baik, punya karakter yang positif, dan menjadi sekolah yang memang nyaman untuk kita semuanya, sekolah yang menyenangkan, sekolah penuh dengan rasa aman, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu akan selalu bisa menyenangkan, menggembirakan gitu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikhlaskan waktu, meluangkan waktu tadi untuk saya berbagi praktek baik tentang implementasi jurus 2 dan 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.